Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jiwa muda semangat berkarya. Senang sekali dapat berjumpa dengan pemirsa dalam program Orkestra. Saat ini telah hadir di studio kami Saudari Khalidah Rifatul Faizati. Ia adalah mahasiswa IBM Bekasi yang sedang aktif dalam lembaga dakwah kampus Al-Ghazi sebagai bendahara santri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Kak Dinda juga? Alhamdulillah baik. Oh iya, biar lebih enak nih, maunya dipanggil kakak atau apa? Kalau aku mungkin panggilnya kakak aja kali. Oke, Kak Ida. Iya, Kakak Ida. Terima kasih Kak Ida telah hadir di tengah-tengah kami untuk ngabuburit. Pada kesempatan kali ini, kita ngobrol santai aja Kak ya. Ya, santai. Kita ngebahas tentang tema wanita hijaber siapa takut, tanpa hijaber lebih takut. Nah, pemirsa, obrolan kali ini insya Allah nggak kalah seru ya, seperti sesi orkestra sebelumnya. Kak langsung aja mau tanya nih, menggunakan pakaian yang menutup aurat atau bahasa kerennya kan sering kita sebut sebagai hijaber. Saat ini lagi tren, bahkan kalau kita perhatikan para non-muslimah atau biarawati pun mengenakan pakaiannya cukup tertutup. Apa sih hijab atau hijaber itu? Boleh dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin saat ini ya yang dibahas trennya itu hijaber. Nah, hijaber itu sebenarnya gamis sama kerudung, yaitu bisa disebut juga himar. Himar itu kerudung. Nah, terus kalau misalkan biarawati itu benar kalau misalkan mereka menutup segala menutupi auratnya mereka, tapi mereka ada batasan-batasannya juga. Nah, kita juga nggak kalah dong sama mereka yang non muslim biarawati. Kita sebagai muslimah juga harus bisa menutupi auratnya dengan sempurna, yaitu dengan syar'i. Nah, dari sini mungkin saya bisa menyampaikan dalil ya, terkait tentang gamis dulu. Gamis yaitu kayak jilbab itu. Nah, di sini ada surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu artinya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, mungkin dari sini teman-teman atau kakak-kakak bisa menyimpulkan bahwa jilbab yang kita maksud itu adalah yang menutupi auratnya. Nah, terus ada satu dalil lagi, surat An-Nur ayat 31, yang artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putri suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara para perempuan sama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Taubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, jadi ya dari dua kesimpulan dalil tadi yang saya sebutkan Kak, itu mungkin bisa terbuka buat teman-teman, buat kakak-kakak sekalian, bahwa ya menutup aurat itu sebenarnya wajib. Bahkan di sini juga udah difirmankan oleh Allah, ya kita harus menutupkan auratnya lebih sempurna. Nah Kak, mau ngomong-ngomong soal menutup aurat nih, kan sekarang banyak wanita ya pakai hijab, tapi itu dililit ke leher. Nah itu gimana tuh Kak? Oh, ini yang paling lebih ngetren sih Kak. Kalau misalkan
apa ya, kerudung hijab yang dililit ke leher gitu, ya sebenarnya itu nggak syar'i ya, kan karena Menampakkan iya, ya. menampakkan leher perempuannya itu. Nah jadi kayak misalkan ya longgar-longgar aja lah gitu, nggak usah kayak dililit gitu. Terus kalau misalkan mau dihias-hias juga kerudungnya, ya intinya jangan sampai leher itu terbentuk gitu Kak. Nah terus kalau misalkan nih Kak, kan sekarang kita misalkan mau hijrah tapi belum sepenuhnya, nah itu masih sering pakai celana, masih sering pakai pakaian yang ketat tapi masih tutup kerudung, gimana tuh, masih pakai hijab gimana tuh? Berarti itu sama aja kayak hijrah tapi belum sempurna ya Kak. Kalau misalkan itu mungkin bisa pelan-pelan untuk menutupi seluruh tubuhnya agar bisa tubuhnya tuh tertutupi gitu sama baju-baju kita yang lebih pantas untuk kita pakai. Oke. Iya, jadi menggunakan hijab itu emang sangat penting ya Kak buat umat muslim seperti kita muslimah. Akan lebih menarik, yuk kita simak pesan-pesan berikut ini. Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM Bekasi sejak diresmikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Fajar MSc. Beliau pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004. Gedung IBM Bekasi diresmikan pada tanggal 6 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1436 Hijriah. IBM Bekasi yang kini telah memasuki usia ke-9 terus melangkah, bergerak, dan berkembang. Saat ini memiliki 2 kampus. Kampus 1, Jalan Sersan Aswan, untuk Fakultas Teknik dan Komunikasi dengan prodi Ilmu Komunikasi dan Teknik Informatika. Kampus 2, Jalan Dewi Sartika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Akuntansi, Manajemen Ekonomi Islam. dan Ekonomi Pembangunan. Tahun akademik 2023-2024, IBM Bekasi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jangan ketinggalan, segera mendaftarkan diri. Kuliah sambil bekerja, bekerja sambil kuliah, pasti bisa. Bagi yang lulusan SMA, SMK, MA, atau yang sederajat, dapatkan beasiswa yang tersedia, serta menerima mahasiswa pindahan dengan biaya terjangkau. Hanya di IBM Bekasi. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Dinda Wahyu Lestari. Mari kita lanjutkan obrolan yang seru bersama Kak Ida. Nah Kak, apa aja sih tips-tips dari kakak supaya kita tuh merasakan jika memakai jilbab itu nyaman, fashionable, dan tidak norak? Oh iya Kak, kalau misalkan tips-tips agar bisa berhijabnya nyaman atau sebagai kayak kelihatan fashionable gitu dan tidak menorak, mungkin jangan terlalu keibu-ibuan juga, nggak apa-apa sih Kak. Yang penting Iya, menutup ya Kak ya? yang penting menutup dan nggak terlalu melekuk tubuhnya si wanita itu, terus juga nggak terlalu menerawang, juga jangan kan ada tuh Kak yang kayak gamisnya cingkrang, maksudnya pendek gitu Kak, ngatung gitu iya, ya? ngatung. Nah itu tuh juga jangan ya. Kalau misalkan mau nyaman itu ya kita membeli sesuai dengan ukuran tubuh kita, terus kalau bisa kita juga melihat kenyamanan dengan bahan hijabnya itu. Nah kalau misalkan disebut fashionable-nya itu mungkin bisa ya tergantung sama misalnya kakak nih pakai gamis yang warna biru kayak gini, bisa juga kayak gitu disebut fashionable. Terus kalau misalkan tidak norak ya yang pentingnya jangan terlalu kelihatan bahan-bahan terlalu ngejreng gitu ya. kayak gitu, Kak. Nah apalagi yang Kak yang bahannya kayak karet-karet gitu, jersey bukan sih Kak, ya kayak bahan jersey gitu ya. Kalau misalkan itu lebih ke bahan ke ibu-ibu kalau menurut aku. Ya Kak, sebelum kita tutup kebersamaan kita dalam program Orkestra kali ini, Kakak mungkin bisa menyampaikan closing statement kepada mahasiswa IBM maupun yang akan berkuliah di IBM ini.
Oke. Untuk dari saya menyampaikan statement kepada mahasiswa IBM atau yang bagi mahasiswa yang pengen masuk ke kampus IBM, mungkin lebih bisa mendapatkan ilmu di sini yang lebih banyak lagi. Terus juga dari tempat sisi pembelajarannya juga nyaman. Terus juga kalau misalkan kita belajar tentang ilmu agama juga kita bisa dapat di sini. Apalagi di sini sebagai Muhammadiyah kan ya. Nah, Muhammadiyah itu ya mungkin lebih keagamaannya itu lebih mendalam. Terus juga banyak orang-orang yang di sekeliling kita dengan orang-orang yang baik, yang benar gitu, yang hanif. Terus juga kalau misalkan mahasiswa baru nih yang mau masuk IBM, udah jelas tentu di sini mengajarkan ilmu agama yang baik. Sudah tak berasa ya para pemirsa di rumah, kita sudah ada di penghujung acara program orkestra ini. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dan begitu banyak pesan yang bisa kita ambil dari obrolan kita dengan Kak Ida pada sore hari ini. Untuk Kak Valida, saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber di program orkestra ini dan ngobrol banyak hal dan ngasih motivasi lah ya. Nah, di sini juga kita dapat ngambil kesimpulan ya bahwa menutup aurat itu sangatlah penting untuk menjaga diri kita dari bahaya, mungkin catcalling juga ya. Semoga kita senantiasa menjaga aurat kita dan tetap konsisten. Dan tentunya buat para pemirsa saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat berbuka puasa. Pantang terus dan dukung program orkestra ini. Orkestra berkah setiap hari, nyaman di hati. Saya Dinda Wahyu Lestari selaku host dan tim yang bertugas pamit undur diri. Jiwa muda, semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Abbas, salah seorang ketua di Jalan Pemirsa Komplek ini menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah puasa kita dan mudah hari depan kita jauh lebih baik dari hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyito Kusnan, Ketua BPH Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ini mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya Zahrul Hadi Prabowo, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Semoga IBM kedepannya makin berjaya dan bertumbuh dengan baik. Terima kasih.